Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Dwi Puspita, NIM 190311110010, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik dengan judul Pemanfaatan TIK atau Teknologi Industri dan Komunikasi dalam Penyuluhan Era Revolusi Industri 4.0 atau 4.0. Era revolusi industri 4.0 dicirikan dengan industri berbasis digital, ilmu komputer, Internet of Things, dan analisis big data. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi tersebut akan membawa perubahan besar dalam era industri ini. Penggunaan internet merupakan suatu hal yang mutlak. Begitupun dengan kecepatan informasi merupakan ciri khas terhadap suatu ukuran kemajuan bangsa atau negara. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, serta kemampuan untuk menguasai informasi merupakan suatu hal yang sangat mutlak diperlukan. Di era industri 4.0 sekarang ini tentunya tidak bisa terhindarkan lagi, karena di era digital seperti saat ini, semua aktivitas manusia saling terhubung oleh jaringan antara satu dengan yang lain tanpa adanya hambatan. Untuk itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang dituntut dapat mengelola dan menghadapi disrupsi teknologi ini. Lalu bagaimana penyuluh menghadapi era 4.0? Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP, Profesor Dedi Nur Syamsi mengakui bahwa inovasi teknologi bersama sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi pengungkit yang besar dari efisiensi dan daya saing sektor pertanian. Inovasi teknologi tersebut dapat diimplementasikan di lapangan hingga diperlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, dan berdaya saing terhadap teknologi. Disitulah tugas penyuluh. Karena itu, penyuluh harus meningkatkan kemampuan diri atau upgrade dari kemampuan dalam informasi teknologi atau IT dan penyerapan teknologinya. Jadi, mau tidak mau atau suka tidak suka, penyuluh harus masuk ke era 4.0 yang kini sudah menghasilkan teknologi yang begitu efisien dan produktivitas tinggi. Contohnya, traktor yang sekarang sudah menggunakan internet. Perbedaan penyuluh zaman dulu dan penyuluh milenial yang sekarang, yaitu yang pertama untuk penyuluh zaman dulu, penyuluhan face to face atau tatap muka. Yang kedua, kalau tidak ke lapangan artinya tidak bekerja. Yang ketiga, menyuluh hanya di Wilbin saja. Yang keempat, meninggalkan hasil kerja dalam dokumen atau berkas. Yang kelima, goal, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk penyuluh milenial, yang pertama, penyuluhan tidak hanya face to face, bisa menggunakan telekonferensi melalui media sosial atau aplikasi messenger. Yang kedua, tanggung jawab mendukung pembangunan pertanian tidak hanya di Wilbin saja, tetapi meluas hingga ke level masyarakat di luar Wilbin. Yang keempat, jejak digital sebagai salah satu bukti kinerja. Yang kelima, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan penyuluh menjadi entrepreneur.
Jadi, dapat saya katakan bahwa di era penyuluhan milenial yang sekarang ini bukan berarti metode penyuluhan yang dulu tidak dilaksanakan. Anjang sana baik perorangan, kelompok, massa maupun penggunaan metode lainnya seperti sekolah lapang, demplot dan lain-lain masih tetap dilakukan. Hanya saja saat di era milenial ini juga harus memanfaatkan teknologi, bukan dimanfaatkan teknologi. Sehingga yang namanya penyuluhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Para penyuluh bisa memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan dunia pertanian. Bisa juga menggunakan messenger, video call, telekonferensi, blog, hingga media audio visual untuk mensosialisasikan pertanian seluas-luasnya. Sebab saat ini tanggung jawab memajukan pertanian tidak terbatas di wilayah binaan saja. Petani milenial harus cerdas, melek teknologi, melek ICT, tahan banting, dan tidak kalah penting memiliki entrepreneurship yang tinggi. Perkembangan teknologi. Alsintan merupakan teknologi modern dalam pertanian, mulai dari pemilihan benih, pengendalian hama dan penyakit, hingga pengelolaan panen dan pasca panen. Tidak semua petani menggunakan alsintan. Masih ada dari mereka yang masih menggunakan alat tradisional karena dirasa membutuhkan dana yang lebih besar untuk membeli alat tersebut. Padahal jika dihitung ulang, penggunaan alsintan bisa menekan biaya produksi dalam usaha pertanian. Di sini terdapat gambar petani membajak sawah menggunakan traktor dengan cara manual. Sedangkan gambar kedua, petani membajak sawah dengan menggunakan remote control. Dari kedua gambar sudah terlihat perbedaannya. Yang dulunya penggunaan traktor masih dengan orangnya atau dengan jarak dekat. Namun dengan berkembangnya zaman di era 4.0 sekarang sudah bisa menggunakan alsintan dengan jarak jauh. Penggunaan alsintan saat ini sudah lebih berkembang dengan adanya remote control sehingga pengaturan alat bisa diatur dengan jarak jauh. Itu tadi penjelasan mengenai pemanfaatan TIK dalam penyuluhan era revolusi industri 4.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.